Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Anda hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, Pak. Ya, Jafri Lubis, alhamdulillah sehat ya. Semoga dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin semangat untuk mengabdi kepadanya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa mulai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa selesai. Beberapa hal ya, kita telah bertemu bersama-sama. Ini ada yang tidak hadir ini? Siapa yang tak hadir? Hadir semua ya? Baik, kemarin kita telah belajar tentang Quran surat Al-Hujurat ya. Dan hari ya surat Al-Hujurat ayat 10 yang pendek saja. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha hala'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu akan Bapak sampaikan materinya. Pada materi ini akan Bapak sampaikan tentang kompetisi dasarnya adalah nanti kita akan menganalisis ya makna Al-Asmaul Husna. Ya. Surat Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Ada 7 Asmaul Husna. Kemudian yang berikutnya Anda bisa menyajikan ya hubungan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil dengan perilaku. Jadi kita menghubungkan makna ini dengan perilaku kita. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah Anda berdiskusi, nanti Anda dapat menjelaskan makna Asmaul Husna tersebut, kemudian menggali informasi dan dapat menguraikan. Jadi ada proses berpikir menguraikan. Kemudian juga dapat diharapkan melantunkan hafalan Asmaul Husna. Kemudian dapat menyajikan perilaku yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Ada penerapan perilaku di sini. Kemudian yang berikutnya adalah membuat kaitan makna dengan perilaku tersebut. Ya, yang berikutnya. Baik, sebelum kita masuk, silakan Anda amati gambar berikut ini. Ya, ini ada gambar nih. Iya, silakan diamati ya. Nampak gambarnya? Nampak. Gambar 1 nampak ya. Gambar 2 nampak? Nampak. Gambar 3 nampak. Oke, silakan diamati. Nah, setelah Anda mengamati gambar ini, silakan Anda ajukan pertanyaan ya terkait dengan gambar ini. Gambar apakah ini, sedang apakah ini, yang semuanya itu terkait dengan tema pelajaran. Ketika Bilal tidak mau masuk agama yang mereka suruh, Bilal dihukum dengan ditimpa dengan batu yang berat. Ya. Tetapi saat itu Abu Bakar melihat Bilal sedang disiksa dan Abu Bakar pun membeli Bilal birahbah untuk menjadi budaknya. Iya. Baik, terima kasih Ahmed. Berhala. Ya, yang kedua. Silakan yang kedua nih. Anissa pemulung yang rajin bersedekah di masjid. Bersedekah tidak harus menunggu banyak harta. Maksudnya apa nih?
sisihkan sebagai rezeki untuk membagi kepada yang membutuhkan. Iya. Siapa tadi ngomong? Bersedekah tidak miskin. Iya, Jafri Saya Pak Lubis. Jafri Lubis. Yang ketiga, siapa nih yang bisa jawab gambarnya? Ya Pak, Ya, silakan. salat tidak membutuhkan, salat itu tidak salat itu tidak perlu tempat, waktu atau apapun. Baik, itu adalah gambar tadi ya, itu stimulus kepada kita untuk berpikir. Dan ketiga gambar ini kita kaitkan dengan materi yang kan kita pelajari ya, tentang Asmaul Husna. Ada 7 ya, 7 yang kita pelajari. Nah, ini pengertian ya. Ya, Asmaul Husna itu sebuah nama yang baik yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pengertiannya. Jadi Asmaul Husna itu nama-nama yang baik. Kemudian ya, dalilnya ada ayatnya tentang itu bahwa ayatnya adalah Quran surat Al-A'raf 180. Siapa yang bisa baca nih? Ini saya. Ya, silakan. Dina, Pak. Ya, silakan Dina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna wad'uhu wazarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Dina telah membaca ini tentang bahwa Asmaul Husna itu ada dalam Al-Qur'an. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Ya, ini hadis Rasulullah juga tentang Asmaul Husna itu, bahwa dikatakan Asmaul Husna itu ada 99 kurang 100. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan apa nih? Akan apa? Masuk surga. Ya, nanti silakan dihafal. Mudah-mudahan setelah menghafal masuk surga. Mau masuk surga ya? Ya, sekarang kita masuk dalam pengamalannya ini. Yang pertama adalah Al-Karim. Ya, nanti Anda silakan kaitkan makna Al-Karim ini dengan perilaku sehari-hari yang dijelaskan tadi ya. Al-Karim ini adalah Allah Maha Mulia, Maha Dermawan, Maha Pemurah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rezeki kepada makhluknya. Jadi pemberi. Ini terkait dengan gambar nomor berapa nih tadi nih? Ada yang bisa jelaskan? Al-Karim. Nomor 2 ya, bahwa Allah itu memberi dan kita sebagai manusia juga harus memberi kepada siapa yang membutuhkan ya. Ya, ini suratnya ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Ya, itu. Yang kedua, al-mu'min. Ya, secara bahasa al-mu'min itu adalah amina, artinya benar. Amin ya. Kita kan pernah berdoa kan? Baca amin kan? Amin. Ya, benar, dikabulkan. Atau ketenangan hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberi rasa aman ya, seperti gambar ini ya. Bagaimana orang-orang ya diberikan ketenangan hati ya, enak hidupnya. Seperti surat Al-An'am ini, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Ya, orang-orang yang beriman tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik agar mereka mendapat rasa aman. Al-Matin adalah maha kukuh, maha sempurna Allah dalam kekukuhannya. Di dalam ini ada surat Az-Zariyat ayat 58. Siapa yang bisa baca surat Az-Zariyat ini? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul azim. Siapa yang baca tadi? Saya. Dina, Pak. Oh, Dina lagi ya. Oh,
Ini semangat Dina ini. Ya pagi-pagi mah harus semangat ya. Tapi semuanya memang semangat. Ya, anak IPA 1 ini luar biasa semangatnya. Ya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan lagi sangat kukuh. Ini terkait dengan gambar berapa nih? Kalau kita lihat di gambar tadi, ada nggak kaitannya dengan gambar tadi? 1. Gambar 1. Siapa tadi yang ngomong? 1. Jafri ya? Jafri. Iya, Jafri. Gambar 1 bahwa Allah itu maha kukuh. Sama seperti dengan Bilal bin Rabah tadi. Dia sangat kukuh ya. Nah, ini foto apa nih? Siapa yang tahu foto ini? Masjid di Aceh ya. Seluruh bangunan hancur ya, berantakan. Tahun 2004. Anda udah lahir belum nih? Belum ya. 2004 ini semua bangunan habis ya, rata cuma satu. Masjid yang tak ada rusak berarti. Ini luar biasa nih. Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya. Cuma kadang-kadang kita nih tidak mengerti ya. Baik, lanjut berikutnya yang ke-5 ya, al-jami, bahwa Allah itu maha mengumpulkan, menghimpun. Bahwa Allah mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar berserak. Ya, Allah mengumpulkan itu ya seperti gambar ini ya. Bagaimana Allah mengumpulkan kita. Nanti pada hari pembalasan kita juga dikumpulkan. Ini contoh Allah mengumpulkan manusia dalam pelaksanaan apa nih? Pelaksanaan apa nih? Pelaksanaan ibadah haji ya. Gambar tak ada, Pak. Gambar tak ada? Ada. Oh. Nanti dia ada tuh hadir sebentar lagi. Memang agak lambat dia kirim ya. Ini pakai paket non express nih ya. Ya, nanti dia pakai JNT cepat dia sampai. Ya, kita lanjut ya. Al-Jami ya. Kemudian yang berikutnya adalah Al-Adil. Allah itu apa tuh Al-Adil artinya? Maha adil ya. Allah maha adil. Iya, Allah tidak bisa artinya keputusan Allah itu sudah jelas ya, tidak ada ketimpangan ya. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adla la mubaddila kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Allah sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu al-adil. Dan yang terakhir adalah al-akhir. Ya, al-akhir itu artinya apa? Maha akhir. Ya, Dialah Allah yang awal dan akhir. Kita semua ini pasti akan berakhir. Pertemuan kita juga akan berakhir, hidup kita juga akan berakhir. Nah, itu. Itulah ada berapa tadi yang kita pelajarin? Ada 7 ya? Ya, ada 7. Nah, 7 itu yang akan kita pelajari, dibahas di pertemuan ini. Baik, pertanyaan untuk Anda nih. Nah, setelah kita mempelajari materi itu, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Karim? Silakan, ya. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Karim. Dengan cara bersedekah dan bersedekah masjid, bantuan kepada orang yang membutuhkan di jalanan dan ya, terus dan lain sebagainya. Ya, dan sebagainya. Jadi Al-Karim itu bersedekah, memberi ya, kemudian berbaik hati. Iya, Jafri Lubis. Ya, silakan. Menumbuhkan rasa kasih sayang, Pak. Menumbuhkan rasa kasih sayang. Manfaatnya ya, Al-Wakil. Kita menjadi orang yang memberikan melimpah kasih sayang kepada setiap orang yang kita miliki, kita jumpai ya, secara positif. Baik, yang berikutnya nih. Ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering menemukan. Kita kan sering dapat nih, kadang-kadang dapat perbuatan baik, kita ketawa-ketawa, senang ya. Ya, Ahmed ya. Dapat uang hari ini, senang. Ya, besok dapat musibah, kita marah-marah ya. Nah, memang manusia seperti itu. Ketika dia senang, dia akan happy ya, berguling-guling ya, ketawa-ketawa ya, nyebur ke kali. Ya, tapi kalau pas dia lagi tidak mendapatkan kesenangan, dia akan sedih. Nah, bagaimana ya
kita sebagai manusia itu agar jiwa kita ini stabil. Nah, dapat hal yang senang kita biasa saja, bergembira boleh, dapat kesedihan kita tidak boleh terlalu sedih. Gimana? Kita harus bersabar, Ya, siapa nih? bertawakal. Siapa nih ngomongnya? Iya, Dina Irsandi. Ya. Caranya agar kita coba silakan. Kak bertawakal, Pak. Bertawakal ya. Harus Harus apa lagi? sabar. Harus supaya Bersabar. bersabar. Apa lagi? Kuatkan jiwa menghadapi permasalahan hidup. Terus? Bersyukur kepada Allah ketika usaha berhasil. Iya, terus? Bersikap husnuzon kepada Allah. Tidak menyalahkan orang lain apabila mengalami kegagalan. Iya. Terus ada lagi? Diberikan ketenangan batin. Iya. Keterangan batin, ya, betul. Terus? Buka buku. Yang lain? Ya, boleh. Literatur cari mana saja boleh. Ya. Di buku, di koran, ya. Di mana-mana. Ya, itu ya. Terima kasih Dina Irsandi ya telah menjawab tadi ya beberapa hal bagaimana cara kita stabil ya menjadi orang bertawakal. Implementasinya adalah pada pemaknaan Asmaul Husna tadi ya. Baik, itu beberapa hal yang telah disampaikan kita diskusi. Kesalahan yang harus diberikan hukuman yang setimpal. Nah, itu. Baik, jawabannya adalah C. Baik, itu beberapa materi. Kira kita sampai kepada akhir pembelajaran ya. Silakan Anda simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi-materi yang kita pelajari ini? Silakan. Silakan. Kami, Pak. Iya, silakan. Siapa? Asyifa. Asyifa. Mana Asyifa? Bentar ya. Asyifa. Ya, silakan Asyifa Hanum. Nama dan sifat-sifat Asmaul Husna tadi dapat dijadikan landasan perilaku setiap manusia. Terus? Untuk bersifat baik, adil. Ya. Agar kehidupan terasa lebih nyaman, damai. Ya. Coba ulangi. Nama dan sifat-sifat dan ya. Husna tadi dapat dijadikan landasan perilaku setiap manusia untuk berbuat lebih baik lagi dan adil terhadap sesama. Ya. Oke, mantap ya bahwa perilaku Asmaul Husna itu dijadikan sebagai pijakan ya, patokan dasar landasan untuk kita berbuat lebih adil, apalagi berbuat lebih baik kepada sesama. Ya, terima kasih Asyifa Hanum. Kesimpulan yang sangat baik. Ada lagi yang mau nambahkan? Silakan. Satu lagi. Silakan Ahmed. Perjalanan untuk Asmaul Husna ini ya lebih memperbaiki diri karena setiap sifat Asmaul Husna itu memiliki makna dan kebaikan dari sifat itu sendiri, Pak. Jadi setiap Asmaul Husna itu memiliki arti yang untuk kita teladani untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, itu cukup singkat, lengkap, padat ya. Ini penutup yang baik ya. Bahwa sifat Asmaul Husna itu menjadi landasan ya tuntutan kita untuk berperilaku lebih baik karena Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Terakhir kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini ya terkait materi Asmaul Husna tersebut. Bahwa ingin Bapak simpulkan, Bapak sampaikan bahwa dengan mempelajari sifat Asmaul Husna ini, yang pertama kita bisa memahami makna yang terkait di dalamnya, makna yang 7 Asmaul Husna tadi. Kemudian tentunya setelah kita memahami, kita juga harus ya mengamalkan ya. Mengamalkan salah satu pengamalan itu adalah misalkan menghafal. Sebab salah satu hadis yang dibacakan oleh teman Anda tadi, Dina tadi, bahwa akan masuk surga ya orang yang menghafal Asmaul Husna. Yang ketiga adalah ada pengaitan perilaku. Jadi Asmaul Husna itu ada kaitannya dengan perilaku yang hendak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku itu adalah sifat dermawan ya,
sifat tawakal, kasih sayang, kemudian menjalankan perintah Allah, ya. Kemudian ada apa lagi? Menjadi seorang pemimpin, ya, bersifat adil. Itu hendak kita kaitkan dalam perilaku sehari-hari. Nah, kaitan ini mungkin tidak bisa kita lihat secara bersama-sama sekarang karena kita kan tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan bertatap muka. Tapi setidaknya kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih atas kehadiran Anda, partisipasi Anda, semangat Anda untuk belajar, untuk berubah, memperbaiki diri, semoga menjadi lebih baik. Dan kita berdoa, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi ini, kita semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, ya, karena itulah harta yang paling berharga. Ketika kita sehat, kita akan bisa belajar. Ketika kita sehat, kita akan bisa menikmati kehidupan ini. Ketika kita sehat, kita bisa mengimplementasikan perilaku yang terkait dengan Asmaul Husna itu. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menutup pertemuan ini. Tapi sebelum itu, insya Allah minggu depan kita akan masuk pada materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yakni tentang mengimani malaikat-malaikat Allah. Baik, sebelum itu marilah bersama-sama kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.